Buatku ini menjadi pembelajaran juga. Nantinya kalau aku biarkan, nanti kasihan orang di sana yang nanti akan banyak dapat korban lagi oleh oknum-oknum ini. Yang lebih ngeri lagi tuh Novi nanti melaporin. Udah ada 4 nama. Begitupun dilaporkan, saya pun akan melaporkan. Bahkan mungkin saya umumkan sekarang saya akan dikawal oleh 50 lawyer. Adili, ya, kira-kira pantas untuk pecat, jangan ragu. Tidak ada kata damai, tidak ada kompromi dan sebagainya kan. Ya, karena siapa pengacara terkenal tidak perlu mempertahankan eksistensinya di dunia entertain. Tapi eksis kita yang bermanfaat, tontonan menjadi tuntunan, bukan tontonan bikin kegaduhan. Pengacara-pengacara ya, kalian ini kan udah ngerti. Jangan menerima satu perkara yang nggak ada dasar hukumnya. Kalian ikut tes kode etik nggak? Jangan ngarang-ngarang ya. Hampir semua saya lihat lawyer itu, lawyer yang menyodorkan diri, lawyer yang nggak dipanggil. Makanya ada istilah ring 1, ring 2, ring 3 ya. Ada yang ngambek, ada yang baper, ada yang marah gitu ya. Kita kan sesama lawyer, ngapain lu hajar gue? Kenapa lu permalukan gue? Ya. Harusnya baik-baik kita, betul nggak? Kenapa? Lu emang kalau nggak begitu lu nggak ditunjuk kuasa sama Novi. Tenang aja, mau top, sini saya kasih kuasa kamu. Saya banyak perkara-perkara yang bikin kalian top. Kan? Dia pada saat sekolah hukumnya itu cuma sampai assalamualaikum pulang. Hari sebelumnya rilis mamaku meninggal karena cancer. Sengaja saya minta maaf gitu karena saya manusia yang nggak luput dari kesalahan. Kesalahan mereka itu adalah uang kalau sudah dikasih ke Agus, ya sudah, Agus mau pakai apa aja suka-suka. Artinya dengan adanya polling ini mematahkan omongan itu. Bukan mata untuk operasi kelopak, syarafnya diperbaiki dan strukturnya dibenerin juga gitu. Itu udah sangat cukup. Ketika saya dari awal membantu orang, saya akan bilang saya sudah menyerahkan hidup saya, mati saya, dan saya akan mewakafkan hidup saya sampai kapanpun untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Yuk kita kawal kasus ini, kita dampingi kayak Novi sampai semuanya selesai dan baik-baik saja. Itu kan bukan uang nenek Novi. Balikin aja sama Agus, selesai. Ya nggak, baru kau bersilat-silat, baru boleh ejek Agus. Kalau uang di tangan kamu jangan ejek-ejek Agus ya. Ya, jangan ejek-ejek Agus, karena uang donasi semua di situ kamu. Jangan permalukan Agus ya. Mungkin jadi berita kayaknya Agus terpojok, tapi Tuhan Maha tahu bahwa uang ada di kalian. Jadi saya ngomong ke publik bersama Pak Agus ini, orang kasihan dong. Saya buka open donasi. Dan setelah saya buka open donasi, jadi masalah. Karena ternyata donasi yang masuk hampir mencapai 1,5 miliar rupiah dari open donasi itu. Wow. Nah, menjadi masalahnya adalah isunya akhirnya penyalahgunaan donasinya dipakai untuk bantu keluarganya, bukan untuk berobat. Oke? Ini Aku nggak bela siapa-siapa sih, aku bela Novi. Semuanya kan berawal dari si Agus. Novi cuma nanya, itu uang larinya kemana, Gus? Ya wajar kalau dia nanya. Itu kan uang donasi yang jumlahnya itu ada 1,5. Kenapa Novi seperti itu? Karena dia mau tertuduh. Oh, kalau aku jadi Novi, aku jelaskan nggak? Uang donasi dipakai sama si Agus. Untuk apa? Nggak tahu, tanya aja sama dia. Ya, itu uang langsung ke tangan dia, bukan ke tangan aku. Kalau aku gitu, kalau aku jadi Novi, aku yang darah. Jangan sembarang nuduh ya. Uang si Novi itu jatuh, uang donasi itu jatuhnya ke tangan si Agus, bukan ke tangan saya. Mau dia pakai segala macam itu hak dia, tapi bukan berarti pakai itu kan uang donasi untuk matanya buta. Aku gitu langsung. Jangan sembarang nuduh ya, anak setan. Kalau aku digitu mau ngamuk, aku nggak puas, minta uang kembali, nenek kembalikan di orang itu semuanya. Nenek nggak kesalahan, aku pun nggak kesalahan. Aku gitu. Agus sedih, dia panjang, dia nadanya gini. Agus sedih banget. Agus sedih banget. Agus sedih banget. Udah ya. Guys, kemarin kan kedua kubu kan ke Mensos kan. Terus ada tuh kata-kata si Agus yang lucu. Dia bilang gimana, kan ditanya wartawan kan. Iya, jadi tahu kantornya Kemensos. Jadi tahu kantornya. Aduh, si pengacaranya langsung buang muka. Ya, pengacaranya langsung buang muka. Aduh, katanya mau main cantik, Gus. Kok lu kagak apa-apa? Jadi sekarang siapa sih? Kurang briefing lagi nih ya. Kurang briefing lagi. Ini hasilnya apa? Hasilnya apa sih ke Kemensos itu? Hasilnya apa? Jadi nggak jadi ke Singapurnya. Mereka katanya kagak jadi operasi tuh di sini, ya kan? Harusnya kan kemarin nih, Rabu ya. Harusnya Rabu kan operasi kan? Terus nggak jadi, ya kan? Terus jadi ke Singapura apa kagak? Aduh. Briefing dulu makanya ya, briefing dulu setiap hari tuh beda-beda. Saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah, etika ini coba
Macam Di ini. story WA ya? Ya? Story WA. Iya, di story WA. Nah, jadi kan maksud saya begini, jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek, ya saya nggak pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh, jangan sampai ada lagi apa statusnya Kak Sil kan, hidup seperti mau saya dibilang apa Tarsan apa segala macam. Saya begini, janganlah ketika kita berikan puasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang passionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Ya, ibarat apakah orang ini kehabisan apa namanya mencari argumen hukum atau bagaimana. Tapi yang jelas jangan sampai kita membuat status ya yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan apa namanya pro dan kontra dan sebagainya begitu. Saya berharap gini ya, saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, ya udah. Ya karena gini, ini masyarakat sudah mulai banyak mengeluh. Bayangkan advokat ini sudah banyak sekali di sini ini. Diganti ini, ganti itu, macam-macam aja. Nah, saya berharap organisasi advokat tegas ya. Advokat yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi, tidak menjaga harkat dan martabatnya, udah pecat aja. Masih banyak orang yang jadi advokat, kira-kira begitu. Bang, berarti ini bisa dibilang kalau advokat ini berarti udah melanggar kode etik dan bahkan terlalu banyak menyerang pribadi, Bang. Iya. Saya berulang kali mengatakan ya. Saat orang bertanya sama saya, Bang itu bagaimana Bang statusnya Bang Farhan seperti ini? Bang bagaimana statusnya ini? Itu kan statusnya coba kalian baca lah. Ada apa nyonya yayasan macam-macam yang panjang lebar kan. Maksud saya carilah argumen-argumen hukum yang bermartabat, yang kelihatan ada kewibawaan seorang advokat. Agar apa? Saya juga bangga kalau seandainya mantan teman saya ini mengeluarkan argumen-argumen hukum yang kuat. Nah, saya dia mau melawannya dia enak. Nah, ketimbang dia mau bikin status seperti itu. Apalagi sekarang ini kan sama Denny Sumargo. Ya coba bayangkan. Ada advokat yang bilang hajar pukul. Nah dia bilang hajar itu artinya begini. Sebenarnya begini. Dia kan sudah ngomong, kalau Denny Sumargo datang ke saya, dia bilang sama saya, maka saya akan hajar. Nah sebenarnya dia sudah mengartikan adili, ya, kira-kira pantas untuk pecat, jangan ragu-ragu. Oke. Ya? Soal fungsi dari kuasa hukum sendiri kan pendampingan secara hukum, maksudnya sebelum melakukan pelaporan atau tindakan hukum biasanya pengacara juga melakukan usaha untuk mendamaikan. Jadi seperti itu. Apakah ini sudah dilakukan oleh yang bersangkutan gitu Pak? Enggak, kalau ini nggak ada perdamaian. Ya maksudnya ada usaha-usaha itu sebelum akhirnya dia melakukan laporan seperti itu. Ada abang melihat seperti itu nggak upaya mendamaikan? Oh, berita terakhir aja. Kemarin kan Farhan sudah bilang tidak ada kata damai, tidak ada kompromi dan sebagainya kan. Waktu saya ya dikabari ada pertemuan kemarin. Saya dikabari ada pertemuan kemarin ya mediasi nih yang di Gedung Juang. Saya sudah sampaikan kepada tim. Saya yakin kok Farhan nggak mungkin datang. Saya pada saat mau masuk ke teman-teman media kan ada wawancara saya. Kira-kira datang nggak Farhan Bang? Saya bilang ya, saya memiliki keyakinan mungkin datang. Kok abang yakin Bang? Kok Farhan tidak mau datang? Kita bisa lihatlah dalam perkara ini. Perkara ini ya di pihak A atau di pihak Nopi ya. Kita lihat yang pengen panjang itu siapa sih? Kalau seandainya perkara Agus sama Nopi ini mau diselesaikan dengan baik dan cepat, gampang. Besok kita undang kalau memang benar-benar mau selesai dengan baik, pasti selesai. Tapi kan kita melihat ada laporan ini, ada laporan ini, ada ini, ada ini, ada itu, macam-macam aja laporan. Dari laporan ini lahir laporan ini, dari laporan ini lahir laporan ini. Nah, kita yang pengen tentang episode ini siapa? Ya jangan mentang-mentang saya sudah pengacara terkenal, saya nggak perlu gini. Kata siapa? Ya, kata siapa pengacara terkenal tidak perlu mempertahankan eksistensinya di dunia entertain. Ya, jadi kita nggak usah munafik lah. Ya kan, saya juga pengen panjang, tapi panjang yang benar gitu loh. Ya, siapa yang nggak pengen eksis? Semua pengen eksis. Tapi eksis kita yang bermanfaat, tontonan menjadi tuntunan, bukan tontonan bikin kegaduhan. Ya, saya masukin dulu ya. Mantap. Oh my god, ini diduga ada rekaman suaranya Agus terus sama dugaan ya si Wawa kayaknya ya kalau gue denger dan satu orang lagi laki-laki aku nggak tahu deh, tapi ini udah beredar di sosmed dan aku dapat ini dari akunnya si Ragil Gemini ya nih. Kita dengerin ya, bener nggak sih mirip kayak suara Agus tapi bener nggak? Saya sebenarnya tidak berharap menyelesaikan itu di kepolisian. Itu akan bikin capek itu bukan saya. Tiba-tiba di bawah kayak gitu. Saya juga kan
mirip suaranya, saya mah cuma mau ini doang gitu ya. Terus Kasih kabar di sini. Dari siapa sih? Kenapa yang ngasih kabar di sini? Ya, kan saya telepon sama oh kan saya telepon sama Agus, berarti yang di awal itu suara bapak-bapak ya, bukan suara si Agus nih. Yang kedua, kok suaranya Agus tegas banget ya di sini ya, Gus? Sampai agak-agak bingung gitu, tapi mirip suaranya kayak Agus, cuma kok tegas banget ya Gus, beda banget. Kayak biasanya kan kejam nih ya, Agus sedih, biasanya kan ada jam nih ya, ini kok enggak ya, coba ya, itu bapak-bapak di bawah kayak gitu, aku nggak tahu kan gitu kan, itu suara Agus tuh kayaknya, kayak agak mirip suara kamu Gus, tapi nggak tahu ini kamu bukan Gus. Nah itu yang ini doang, itu kok kayak agak-agak mirip kayak suaranya wow. Langsung mainnya cantik gitu kan, mainnya cantik. Agus, ini suaranya, ini Agus yang Agus, lu bukan si Gus. Telepon Mas Agus, ini Agus dirimu kah? Iya, dan intinya ya paham. Saya juga berkotak awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh. Dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu. Saya benar tidak berharap menyelesaikan itu di polisi. Ini siapa nih? Karena bikin capek. Karena bikin capek ini bukan Agus. Harapan saya, tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga kan itu yang kasih kabar di sini dari siapa sih? Kenapa yang kasih kabar di sini? Ya, kan saya telepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus dia masih kan kita sebagai cantik gitu kan. Iya, intinya ya paham. Saya juga berkotak awalnya seperti Ini siapa? Bapak-bapak ini siapa ya? coba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu. Jadi ini ada percakapan 3 orang ya. Yang satu yang dibilang kan saya telepon Agus, berarti yang satu itu Agus. Tapi Agus tuh bener-bener mirip suaranya kayak Agus. Agus sedih kayak gitu, tapi lebih tegas ya. Aku nggak tahu ini rekamannya siapa yang bikin, tapi pokoknya udah ada beredar. Kalian coba cek sendiri, coba komen-komen. Ini kira-kira bener Agus bukan? Soalnya ada main cantiknya gitu ya. Apa tuh maksudnya main cantik? Coba jelasin deh. Berita terbaru hari ini. Sambil minta maaf, Erdelo siap dikawal 50 pengacara untuk buat laporan balik Novi Pratiwi. Raden Badan Mariana, yang dikenal sebagai Erdelo, baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan terkait perseteruannya dengan Pratiwi Novianti. Sebagai kuasa hukum Agus Salim, korban penyiraman air keras, Erdelo mengungkapkan bahwa dirinya akan dilaporkan ke pihak berwajib oleh sosok yang diduga adalah Novi. Meski hingga kini Novi belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut, situasi ini semakin memperkeruh konflik yang telah lama menjadi perhatian publik. Dalam keterangan, Erdelo menyampaikan permintaan maafnya jika ada pihak yang merasa tersinggung oleh pernyataan atau tindakannya. Namun, meski telah menyampaikan permintaan maaf itu secara terbuka, RD menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam. Ia bahkan mengumumkan rencana untuk melaporkan balik pihak yang telah melaporkannya. Erdelo menyatakan bahwa langkah hukum tidak main-main. Ia mengaku akan mengarahkan 50 pengacara untuk mengawal laporan balik tersebut, menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi kasus ini. Lantas saja membuat heboh warganet. Bagaimana menurut Anda?